tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Jadi pada siang hari ini kami akan mewawancarai 5 narasumber terkait masalah kasus bunuh diri pada awal tahun 2025. Sebelum melanjut ke video tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Nama saya Maria Francisca Lydia. Saya Franciscus Agung. Dan saya Ainun Mardia. Pada awal tahun 2025, jumlah kasus bunuh diri di NTT mengalami peningkatan yang signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa angka korban jiwa melayang akibat bunuh diri sejak awal Januari sampai pada bulan Februari. Diketahui beberapa penyebab dari kasus bunuh diri ini, yakni yang pertama masalah kesehatan mental, yang kedua masalah pribadi, yang ketiga krisis ekonomi, dan yang keempat penyalahgunaan narkoba. Kasus ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah di kalangan masyarakat. Jadi, di sini saya akan mewawancarai saudari selaku narasumber yang pertama. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai campur tangan dari pemerintah? Apakah ini sangat penting campur tangan dari pemerintah mengenai kasus bunuh diri ini? Menurut saya, campur tangan pemerintah sangat penting karena kasus kesehatan mental ini merupakan isu yang sangat serius di dalam masyarakat, di mana kasus ini harus dicampuri tangan oleh pemerintah, di mana pemerintah bisa menghasilkan kasus bunuh diri di masyarakat. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan bertanya kepada Anda, apakah ada perbedaan gender kasus bunuh diri di awal tahun 2025? Jika ya, apa faktor penyebabnya? Baik, menurut saya, kasus bunuh diri yang terjadi di awal tahun 2025 ini tidak menyandang adanya perbedaan gender. Karena seperti yang kita selama ini, kasus bunuh diri yang terjadi tidak memandang gender laki-laki maupun perempuan. Faktor penyebab yang memicu terjadinya kasus bunuh diri di awal tahun 2025 ini, diantaranya yang pertama faktor percintaan, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai kasus bunuh diri yang terjadi di awal tahun 2025. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih waktu dan kesempatannya berikan kepada saya. Di mana di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang kasus bunuh diri di awal tahun 2025. Oke, menurut pendengar kakak, apa saja metode bunuh diri yang paling umum digunakan pada tahun 2025 dan bagaimanakah cara mencegahnya? Menurut saya, metode bunuh diri yang paling umum dilakukan di awal tahun 2015 adalah gantung diri. Dan saran saya untuk mencegah kasus bunuh diri ini adalah hindari hal-hal yang memicu sakit seperti menghindari kontak mata dengan mantan untuk sementara waktu. Mungkin itu saja pendapat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke baik, jadi pada sebelumnya kami sempat membahas tentang pentingnya campur tangan dari pemerintah terkait dengan kasus bunuh diri ini, karena di mana pemerintah merupakan salah satu organisasi yang dapat menangani kasus bunuh diri tersebut. Oke, di sini saya akan mewawancarai Anda. Bagaimana pesan yang Anda sampaikan kepada pemerintah terkait kasus bunuh diri ini? Besar harapan kami selaku masyarakat, bantuan dari pemerintah agar tidak terjadinya tinggi pembunuhan diri. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bagaimana menurut Anda kritikan yang terkait dengan kasus bunuh diri? Baik, menurut saya kasus bunuh diri, penanganan kasus bunuh diri pada